BTTH Kaisar Api, episode 421. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tamu nomor 77 membeli ular api dunia bawah dengan 600 juta koin emas, tetapi masih ada penawar. Melihat suara gaduh di aula lelang perlahan mereda, Yao Yun pun tersenyum manis dan membuka mulutnya. Itu untuk mendamaikan suasana di tempat kejadian. Namun, Yao Yun cukup terkejut dengan harga barang lelang pertama. Meskipun roh bertarung tingkat surga itu langka, keberadaannya di alam ini telah sangat berkurang, dan hanya sedikit orang yang mau membeli dan menawarnya. Harga 100 juta koin emas jelas melebihi ekspektasi. Selain itu, mengenai Nether Flame Python, menurut perkiraan konservatif para ahli di klan tersebut, roh petarung ini memiliki banyak rahasia, tetapi kekuatan serangannya terlalu dahsyat, dan para ahli di klan mereka tidak dapat mendeteksinya, sehingga mereka melelangnya. Dong dong dong, palu lelang jatuh perlahan, menandakan keberhasilan penawaran untuk barang lelang pertama. Selamat kepada tamu ke-77 yang berhasil membeli ular piton api neraka jiwa petarung tingkat surga seharga 600 juta koin emas. Sambil menunggu lelang selesai sepenuhnya, kami akan menyerahkan barang lelang kepada Anda secara pribadi oleh keluarga tabib kami yang hebat. Prosedur selanjutnya juga akan diselesaikan setelah lelang. Yao Yun tersenyum dan berkata dengan profesional dan lancar. Orang-orang yang bisa masuk ke sini semuanya adalah orang-orang berpengaruh, jadi klan Yao tentu saja tidak khawatir ada yang gagal membayar utang mereka. Lagi pula, ini adalah klan Yao. Bahkan jika ada beberapa pembangkang, klan Yao memiliki banyak cara untuk menagih utang tersebut. Kelangkaan barang lelang pertama tak diragukan lagi membuat jantung berdebar kencang di tempat acara. Dari kelima barang lelang pertama saja sudah sangat langka, dan 4 barang lainnya tak bisa tidak membuat orang semakin menantikannya. Dan dengan peluncuran tersebut, Yao Yun juga berhasil membangkitkan suasana seluruh lelang. Barang lelang pertama hanya bertahan beberapa menit hingga lelang berakhir, dan dibeli oleh Suner. Meskipun 600 juta koin emas bukanlah angka yang fantastis, uang itu dicuri oleh klan Yan dengan sia-sia, yang membuat Xiao Yan dan klan Yan semakin jijik. Namun, Xiao Yan kemudian mengetahui bahwa, apalagi 600 juta, bahkan 1 miliar koin emas pun, nilainya sulit diukur. Selanjutnya, mari kita mulai barang lelang kedua dari lelang ini. Saya yakin semua orang akan sangat tertarik dengan barang lelang ini. Dong, dong, dong. Suara awan obat baru saja terdengar, dan platform kristal tiba-tiba berkedip-kedip, serta lapisan kabut muncul dari tanah. Sangkar giok semula perlahan menghilang, digantikan oleh kabut putih yang cukup dingin. Area di platform lelang tidak tertutup. Setiap kali barang lelang muncul dan pergi, barang tersebut muncul dari permukaan tanah melalui cara khusus. Hal ini juga untuk melindungi keamanan barang lelang secara mutlak. Apa ini? Kemunculan barang lelang kedua itu tak diragukan lagi menyentuh hati para hadirin yang hadir, dan tiba-tiba sekelompok orang di belakang tak kuasa menahan keterkejutan mereka. Wong berdengung. Baunya enak sekali, bau apa ini? Sebelum kabut menghilang, semburan aroma menggoda menyebar dari meja lelang, dan sungguh menyegarkan untuk dihirup. Barang lelang kedua adalah pil obat. Pil ini disebut pil Nirvana Phoenix. Pil ini dapat membantu para immortal petarung bintang 8 meningkatkan peluang mereka untuk mencapai terobosan. Meskipun tidak dapat digunakan untuk kekuatan di atas immortal petarung bintang 8 tingkat akhir, pil ini juga merupakan pil obat yang cukup berharga. Dan peringkatnya telah mencapai tingkat tertinggi di peringkat ke-7. Konon, jurus ini memiliki beberapa efek halus pada para ahli yang mengolah elemen api. Adapun efeknya, aku belum tahu untuk sementara waktu karena kebodohan Yao Yun. Namun, karena berhubungan dengan kata Phoenix, masih belum diketahui apakah pil obat ini ada hubungannya dengan keluarga Phoenix seperti dalam legenda. Yao Yun berkata dengan tenang, makna kata-katanya sangat jelas. Namun, orang-orang kuat yang hadir harus mengagumi kemampuan Yao Yun berbicara dengan baik. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang kuat di lapangan menatap bintang-bintang, dan mau tak mau mengamati obat itu dengan saksama. Di atas meja lelang,
Pil Phoenix Nirvana terjerat oleh lapisan belenggu energi biru dan segel mati, dan botol giok yang sangat halus menyembunyikan auranya. Terlihat bayangan jiwa Phoenix yang menjulang perlahan berkelap-kelip di sekitar pil obat itu, mengungkap misteri yang tak berujung. Ramuan puncak peringkat 7 abadi. Pil Nirvana Phoenix. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar. Dengan kekuatan jiwa tirani yang dimilikinya, ia secara alami menyadari bahwa ada jejak kekuatan keluarga Phoenix dalam ramuan ini, karena saat ini tubuh Xiaoyan mengandung kekuatan keluarga naga. Kekuatan itu berfluktuasi hebat, dan ia langsung bereaksi terhadapnya. Klan naga dan Phoenix menanggapi setiap panggilan. Suner, benda ini sepertinya sangat membantumu. Setelah menghela napas, Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan berbisik kepada Suner. Entah mengapa, Xiaoyan selalu merasa bahwa bayangan jiwa Phoenix ini mirip dengan gagak emas api suci yang pernah diperlihatkan Suner sebelumnya. Segel reinkarnasi Raja Api Agung 9 Senior, termasuk persepsi dan kendali api suci, memiliki hubungan vital dengan Jinwu. Dan menurut beberapa ingatan samar saya, tampaknya Saint Yan Jinwu dan para senior guru Jiu Xuan Huo memiliki hubungan yang erat dengan apa yang disebut klan Phoenix. Jika aku bisa mendapatkan pil obat ini, aku pasti bisa menembus 8 bintang dalam waktu yang sangat singkat, berjuang untuk reinkarnasi, dan memata-matai misteri. Mata indah Suner berkedip, dan nadanya sangat tegas. Baiklah, aku mengerti. Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu diam-diam mencatatnya. Saudara Xiaoyan, Suner tahu bahwa kau baik untuk Suner, tetapi kau harus menyimpan harta itu di tanganmu untuk babak final. Benda ini, bahkan jika kau tidak bisa mendapatkannya, tidak masalah. Suner tentu tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa didapatkan Xiaoyan adalah Seng Yan Ziwo dan kristal sumber naga kuno asli, tetapi dengan barang-barang berharga seperti itu, akan sangat disayangkan jika ia datang untuk melelang pil obat. Tidak apa-apa, ini sepadan, kata Xiaoyan sambil tersenyum lebar. Tidak, kakak Xiaoyan, aku sangat marah. Suner tampak serius. Baiklah, baiklah. Aku janji itu benar, tapi kau, seorang wanita kaya, boleh mencobanya. Bahkan jika pada akhirnya tidak berhasil, kita bisa mencoba keberuntungan kita setelah upacara besar itu. Xiaoyan tak berdaya dan hanya bisa melakukan itu. Kami bukan perampok. Mendengar ucapan Xiaoyan, Suner tak kuasa menahan senyum manisnya. Melihat Suner mengetahui tipu daya rencananya, Xiaoyan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Lelang ini berdasarkan sistem barter. Anda dapat menaikkan harga sesuka Anda dan mengambil harta karun favorit Anda, dan akan ada penilaian bersama dari para tetua yang terdiri dari keluarga pengobatan tradisional kita yang kuat, untuk menentukan kepemilikannya. Namun ingat, setiap orang yang kuat hanya memiliki satu kesempatan untuk mengajukan penawaran. Semuanya, silakan. Yaoyun berkata sambil tersenyum tipis, dan ada sedikit harapan dalam suaranya. Meskipun efek misterius pil Phoenix Nirvana dapat diketahui dari langit dan bumi, dari zaman kuno hingga sekarang, hanya sedikit orang yang benar-benar mampu meraih rahasianya. Namun, pil obat semacam ini merupakan harta karun sejati bagi orang-orang kuat yang memiliki darah atau kekuatan keluarga Phoenix. Jika mereka memilikinya, mereka mungkin dapat terlibat dengan keluarga Phoenix yang legendaris. Klan naga bagaikan raksasa di dunia. Meskipun klan Phoenix tidak sebanding dengan klan naga, mereka juga sama terkenalnya. Tingkat terornya sudah jelas. Apapun yang terkontaminasi dengan klan naga dan Phoenix akan memiliki nilai yang meroket. Saat ini, hati banyak orang di seluruh aula lelang perlahan bergetar. Mereka ragu-ragu, haruskah mereka bertindak atau memilih untuk menunggu dan melihat. Jika taruhannya benar, maka ikan emas itu pasti akan melompat ke gerbang naga, tetapi jika taruhannya salah, harta karun itu akan terbuang sia-sia. Untuk sementara waktu, banyak orang kuat juga mengalami stagnasi. Saya memiliki gulungan ramuan obat tingkat 6 tingkat abadi. Aku menukarkan sebuah buku keterampilan bertarung tingkat suci. Seluruh lelang hening sejenak, dan setelah beberapa saat, seperti sebuah pot yang meledak. Suara tanpa henti bergema di seluruh aula lelang, tetapi barang-barang yang dikeluarkan orang-orang ini agak terlalu rendah levelnya untuk ramuan obat tingkat 7, tetapi para pemain tingkat tinggi di beberapa baris depan tidak bergerak. Mereka tampaknya menunggu kenaikan harga dari para badut yang melompat-lompat ini. Harta karun ini ada di kantong mereka,
dan mereka meremehkan untuk bersaing dengannya. Inilah perbedaan antara ras kuno dan kekuatan biasa. Sen tua, ini kabar baik. Pil ini mengandung energi Phoenix, dan aku khawatir pil ini benar-benar dapat menarik jejak energi Phoenix. Pada saat itu, dengan caramu, aku khawatir peluang untuk memata-matai misteri itu akan sangat kecil. Melihat sekeliling, kenaikan harga terjadi begitu cepat, hati Shen Hong terasa panas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Aku tahu, suruh aku duduk. Tapi sekarang bukan hanya aku yang menemukan misteri pil obat ini." Lelaki tua berjubah abu-abu di depan Shen Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, matanya juga menatap posisi ras kuno itu. Jelas sekali para lelaki tua itu menyadarinya. Misteri pil obat ini akan segera terungkap. Meskipun harta karun seperti pil Nirvana Phoenix sangat dahsyat, belum ada yang pernah mampu menguraikan misteri di dalamnya. Kebetulan lelaki tua itu memiliki resep untuk waktu luangnya, jadi lelaki tua itu bersedia menggunakan gulungan resep tingkat 7 tingkat bumi abadi dan 7 lubang hati yang indah sebagai imbalannya. Setelah menghembuskan napas, di kursi sekte Siyue, lelaki tua berpakaian abu-abu di depan Shen Hong dan Shen Yi sedikit membuka mulutnya, dan berkata dengan suara yang agak acuh tak acuh, seolah-olah itu hanya ujian biasa, dan dia tidak menunjukkan terlalu banyak emosi. Resep obat tingkat 7 abadi, jantung indah 7 lubang. Konon benda ini adalah harta karun langka bagi para apoteker, karena ini adalah resep untuk memurnikan tubuh. Jika tubuh dihancurkan oleh seseorang dan hanya jiwa yang tersisa, tubuh dapat dimurnikan kembali dengan teknologi luar biasa dari apoteker. Keberadaan 7 lubang dan jantung yang indah dapat meningkatkan kekuatan tubuh seseorang ke tingkat yang lebih tinggi setelah pemulihan, dan bahkan ada sedikit peluang untuk menembus belenggu saat ini dan melangkah ke alam berikutnya. Yao Yun perlahan menghadap pria tua berbaju abu-abu dari sekolah Siyue. Dia melemparkannya, dan bergumam pada dirinya sendiri di sudut mulutnya. Dia secara alami menyimpan nama terkenal Qiqiao Linglong di dalam hatinya. 7 lubang jantung yang indah. Sungguh metode yang mengerikan, resep semacam ini mungkin memiliki daya tarik fatal bagi keluarga Yao. Xiaoyan tiba-tiba menggelengkan kepalanya ke arah Suner ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, tingkat tawar-menawar seperti ini telah melampaui batas kemampuan mereka. Hehe, Sensi si monster tua, aku tak percaya kau, yang sombong sekali, benar-benar membawa orang kuat dari sekte untuk menghadiri festival klan obat secara langsung kali ini. Sudah lama sekali, tapi aku juga ingin terlibat dalam harta karun seperti pil Phoenix Nirvana. Orang tua itu bersedia menukarkan senjata abadi peringkat ke-55 di dunia, Orde Api Suar Bergigi Serigala. Setelah beristirahat, seorang lelaki tua dari ras kuno perlahan bangkit dan berkata sambil tersenyum. Pria ini berbau kembang api di sekujur tubuhnya, tetapi napas yang keluar dari seluruh tubuhnya sangat menakutkan. Lei Qianren dari klan petir, mendiang dewa petarung bintang 8. Bukan hanya orang tua ini, tetapi 5 klan kuno, ditambah monster tua Shen Si dari sekte Siyue, pemimpin timnya juga merupakan dewa petarung tingkat akhir dari 8 bintang. Serangan dahsyat klan Lei, senjata abadi peringkat ke-55 di 1000 dunia agung, Ordo Api Suar Taring Serigala, konon merupakan perintah kendali spesies serigala. Jika memilikinya, seseorang dapat memerintah seluruh pasukan serigala, bahkan beberapa immortal petarung bintang 8. Para petarung tingkat lanjut hanya dapat menghindari keunggulannya untuk sementara waktu. Ini benar-benar trik yang bagus. Beberapa orang di belakang tak kuasa bergumam sendiri, harta karun berharga seperti ini benar-benar membuat mereka kehilangan keinginan untuk berkompetisi. Aku bersedia menggunakan pil obat tingkat abadi tingkat 7, Fen Yuan dan gulungan berisi keterampilan bertarung. Selain itu, terdengar teriakan tanpa henti, yang langsung direkam oleh Yao Yun. Cicit, ketika suara di seluruh aula lelang perlahan menjadi sunyi, seorang lelaki tua pucat muncul entah dari mana di samping Yao Yun, sang juru lelang, dengan senyum di wajahnya dan tatapan polos. Yao Xuanyi, kakek tua itu, tugas mengidentifikasi bayi kali ini, diserahkan kepadaku. Kakek itu baru saja keluar, dan segera mengambil kertas emas dari tangan Yao Yun, pergi dari sini setelah beristirahat, dan kembali ke tempat para anggota klan senior berkumpul. Mereka dengan cermat meneliti banyak harta karun yang baru saja dilelang, dan memilih salah satu yang paling memuaskan. Aku tak percaya bahkan Yao Xuanyi, sesepuh kedua keluarga Yao, telah muncul.
Orang ini adalah pemimpin suku Yao. Banyak sekali jenius dan sumber daya berada di tangannya. Kecuali sesepuh pertama dan patriark suku Yao, yang mampu menahannya, di suku Yao, statusnya di antara klan tak tertandingi. Tunggu sebentar, aku tidak tahu harta karun ini akan berakhir di tangan siapa. Bisikan demi bisikan terdengar dari tempat lelang di belakang. Menghadapi kenaikan harga dari para pemain hebat ini, mereka bahkan ingin menaikkan harga juga. Tidak, ini seperti menonton sandiwara. Lagi pula, modal yang mereka miliki tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ras kuno ini. Jangan khawatir, ini akan berguna bagimu, dan akan dikembalikan kepadamu nanti. Xiaoyan menatap Suner yang duduk tenang, dengan lembut menyentuh hidung Qiong dengan telapak tangannya, dan tersenyum perlahan. Kakak Xiaoyan, jangan berbuat buruk. Suner tidak menganggapnya serius, tetapi dia merasakan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kata-kata Xiaoyan. Tidak, Xiaoyan tersenyum tak berdaya. Waktu berlalu dengan tenang. Orang-orang kuat yang hadir, beberapa di antaranya yang baru saja menawar pil Phoenix Nirvana, juga merasakan jantung berdebar kencang, karena mereka tahu bahwa dalam beberapa menit lagi, pemenang sebenarnya akan ditentukan. Harta karun seperti pil Phoenix Nirvana sebenarnya lebih berkaitan dengan perjudian, tetapi ada beberapa orang yang memiliki hati yang lebih tinggi daripada langit, dan mereka juga ingin mencobanya. Pimple, 5 menit kemudian, tubuh Yao Xuanyi turun ke sini, dan segera menatap orang-orang kuat yang hadir dengan senyum di wajahnya. Setelah berkonsultasi dengan tetua paviliun keluarga Yao, pemenang barang lelang ini adalah monster tua dari sekte Xiyue, Sensi, kata Yao Xuanyi dengan ringan. Hehe, mendengar itu, monster tua Sensi perlahan bangkit, melihat sekeliling, lalu menangkupkan kedua tangannya sedikit, dan duduk setelah menarik napas dalam-dalam. Selamat kepada sekte Xiyue, yang mulia Sensi, atas keberhasilan penawaran pil tingkat ke-7 peringkat abadi, pil Nirvana Phoenix. Serangkaian transaksi yang sama akan diadakan setelah lelang, kata Yaoyun perlahan, suaranya cukup keras dan manis. Namun, bahkan jika banyak orang kuat yang hadir mengetahui bahwa pil obat ini dimasukkan ke dalam tas oleh orang-orang kuat sekte Xiyue, mereka tidak akan berani melakukan kesalahan apapun. Lagi pula, tidak ada orang buta yang berani terlibat dalam konspirasi dan tipu daya di wilayah keluarga Yao. Tidak ada situasi seperti itu. Ini berbeda dengan membakar diri sendiri. Namun jika Anda meninggalkan wilayah klan tabib, pemandangannya akan berbeda. Meskipun bayinya baik, kita tetap harus hidup untuk menikmatinya, kan? 2 barang lelang telah dilelang secara berurutan. Saya yakin semua orang semakin menantikan lelang keluarga obat-obatan kita, bukan? Namun, barang yang akan dilelang selanjutnya ini agak istimewa. Setelah Sun menarik napas, saat lelang pil Nirvana Phoenix berakhir, Yaoyun tiba-tiba membuka mulutnya, dan ada getaran berapi-api yang jarang terjadi dalam suaranya. Barang lelang ketiga ini akan berupa apa sebenarnya? Segera setelah 2 barang lelang pertama dihias, kelima klan kuno, termasuk mereka yang hanya berada di urutan kedua setelah ras kuno dan generasi muda, menunjukkan minat yang besar. Jelas, lelang berikutnya memiliki daya tarik yang mematikan bagi mereka. Pil Nirvana Phoenix diperoleh oleh sekte Xiyue. Apakah itu dosian Sensi bintang 8 tingkat lanjut? Xiaoyan bergumam pelan, dan ada juga ide berani di benaknya. Bagaimanapun juga, pil obat ini harus diperoleh, meskipun hal itu akan memprovokasi seluruh sekte Xiyue. Semuanya, silakan lihat. Ini adalah harta karun ketiga dalam lelang ini. Dong dong dong. Kali ini, Yaoyun menepuk telapak tangannya dengan ringan, dan tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak, dan sekelompok cahaya putih susu perlahan muncul, sepenuhnya memenuhi seluruh lapangan. Udara dingin yang menusuk dan panas yang menyengat. Dengan munculnya kelompok cahaya itu, bahkan sebelum wujud lengkapnya terungkap, banyak orang di 3 baris terdepan para ahli, termasuk Xiaoyan, menyipitkan mata dan tak kuasa menahan tawa. Ini adalah bahan obat. Bagi orang awam, ini sangat umum. Mungkin hanya sedikit orang yang tahu namanya, tetapi saya percaya bahwa banyak alkemis yang hadir di sini seharusnya mengetahuinya. Ini ramuan ajaib, sari es dan buah roh api. Sebuah suara pendek perlahan keluar dari bibir merah Yaoyun, tetapi untuk sesaat suara itu menimbulkan kehebohan. Apa? Buah api sumsum es? Ramuan legendaris itu? Bagaimana mungkin? Seketika itu juga,
banyak pria kuat yang tak terhitung jumlahnya tak kuasa menahan napas, pikiran mereka berkecamuk hebat karena kata-kata Yaoyun. Ramuan abadi dan obat-obatan abadi termasuk dalam kategori bahan obat yang sama, tetapi bahan obat pada tingkatan ini sudah memiliki kebijaksanaan yang tidak kalah dengan manusia, dan bahan obat itu sendiri merupakan harta karun tak tertandingi yang tidak dapat diukur nilainya. Yang terpenting, ramuan herbal abadi ini merupakan bahan obat penting untuk meningkatkan tingkat kesucian tingkat 8 ke atas. Apoteker tingkat suci telah mencapai tingkat kesempurnaan, dan bahan-bahan obat yang dibutuhkan secara alami telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan bagi para ahli biasa. Bahkan ramuan obat tingkat suci pun memiliki kekuatan mengerikan yang tak terduga. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Cicit. Setelah tarikan napas pendek, cahaya di sekitar kelompok cahaya itu perlahan meredup, dan sebuah wujud es yang ditusuk oleh serpihan pemecah es muncul, dan di dalamnya terdapat buah merah yang diukir dengan garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya. Buah merah itu seperti gumpalan lumpur, tetapi meskipun terisolasi oleh meja lelang dan terhalang oleh ramuan tersebut, napas kehidupan yang kaya dan kekuatan yang sangat besar perlahan mengalir keluar, menunjukkan nilai tertinggi dari ramuan ini, dan bahkan setelah menatapnya lama, energi berlebih itu berubah menjadi makhluk merah muda yang menari-nari di sekitar bahan obatnya, yang sangat misterius. Hal ini adalah hal yang baik. Penatua, sepertinya kita harus bertindak. Bahan-bahan obat yang telah disiapkan klan sekarang hampir sama. Dengan obat abadi ini, kita dapat meminta kepala klan dari klan pengobatan untuk memurnikan ramuan suci dan menambahkan fondasi strategis bagi ras kita. Di barisan depan, dua orang, sosok berbaju hitam berkata pelan. Keduanya termasuk dalam klan jiwa. Pria yang lebih tua itu tampak acuh tak acuh, dan ada banyak sekali kerutan di pipinya, tetapi ada niat membunuh di matanya yang suram. Ada seorang pria yang cukup muda di sampingnya. Cacing-cacing di dalam cacing tidak dapat melihat cahaya siang hari. Tetua kedua klan jiwa, Hun Susi, yang memiliki kekuatan tingkat akhir dari Dosian Bintang 8, dan Mujiwa tingkat akhir, yang memiliki kekuatan tingkat akhir dari Dosian Bintang 7 yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara besar, adalah seorang apoteker tingkat tinggi. Hal ini, aku yakin para tetua di klan juga akan sangat menyukainya, tetapi meminta kepala klan tabib untuk memurnikan pil suci, belum lagi pembayaran besar yang dibutuhkan, ramuan obat dan resepnya agak merepotkan. Mata gelap Susi menyapu para tetua lainnya. Begitu para tetua lainnya bergerak, dia juga akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Sen Tua, hal ini tidak boleh dilewatkan. Di Sekte Siyue, Sen Hong berkata dengan ekspresi panik. Meskipun dia belum bisa memurnikan pil suci, dia cukup percaya diri, setidaknya selama lebih dari 100 tahun. Selama ribuan tahun, dia pasti bisa melangkah ke tingkat suci, jadi mengumpulkan bahan-bahan obat terlebih dahulu juga sangat baik. Jangan khawatir, ini masalah pelik, kita tunggu saja dan lihat bagaimana perkembangannya. Monster tua Sensi tampaknya telah mengumpulkan banyak kesombongannya karena dia baru saja memenangkan pil Nirvana Phoenix, jadi dia tidak siap untuk bertindak kali ini. Senior Shichen, soal ini, menurutmu kita perlu bertindak? Dari arah klan batu, seorang pria berwajah sederhana tak kuasa berkata kepada lelaki tua bermata tertutup di depannya. Tubuh lelaki tua itu sedalam gunung. Aura menakutkan yang tak terukur muncul, sungguh mengerikan. Nah, lihatlah aku. Lelaki tua Shichen membuka matanya, dan aura yang tak terukur dan mendalam muncul seperti samudera yang luas. Kaisar Agung Shichen dari klan batu, seorang immortal petarung bintang 8 tingkat akhir, dikatakan memiliki status yang sangat tinggi di antara klan batu, dan dia telah belajar dengan sangat baik dan kekuatannya cukup untuk menempati peringkat 5 besar di klan batu. Immortal petarung bintang 7 tingkat akhir. Di sisi lain, di lokasi ras spiritual, terdapat seorang wanita tua dan bayangan yang kesepian dan penuh kesombongan. Guru, sepertinya sudah saatnya kita bertindak. Wanita di belakang berbisik, sambil bersandar perlahan di samping lelaki tua itu. Aku kenal bayi kecil itu. Setelah mendengar ini, tetua klan roh kembali ke meja lelang. Linky yang tua, kekuatan immortal petarung bintang 8 di tahap akhir, dan penguasaan keterampilan bertarung Linky, bahkan di hadapan beberapa immortal petarung bintang 8 biasa, mereka sama sekali tidak takut. Sangling Zixi, kekuatan immortal petarung bintang 7 di tahap akhir. Klan Petir, Tuan Raja Petir,
kita tidak boleh melewatkan hal ini. Keturunan klan petir itu berkata dengan tenang. Suara itu meredam, dan mata dalam dari klan Lei tua itu tertuju pada meja lelang. Klan Lei, Raja Petir Lei Qianren, kekuatan Douxian bintang 8 tingkat akhir, dikenal sebagai salah satu penyerang atribut petir terkuat di klan, dapat dikatakan sebagai perwakilan sejati klan Lei, ditambah Lei Luoshen, kekuatan Douxian bintang 7 tingkat akhir. Yang terakhir adalah klan Huo yang baru saja melukai Xiao Yan dan yang lainnya. Leluhur Huo Yun, kekuatan dari petarung abadi bintang 8 di tahap akhir, kekuatannya sangat menakutkan. Yan Xuan, pada saat itu, 5 klan kuno, ditambah beberapa orang yang sombong, juga ikut serta dalam penawaran paling sengit untuk ramuan tak tertandingi ini. Untuk sesaat, suasana seluruh aula lelang seperti ledakan bahan peledak yang meledak. Bakar saja, hehe, antusiasmemu sangat tinggi. Jika memang demikian, mengapa barang lelang ketiga baru dimulai sekarang? Metode lelangnya masih barter, dan setiap tamu hanya punya satu kesempatan. Yao Yun terus mempertahankan retorika yang elegan, tetapi di bawah kendalinya, ia sedikit memancarkan jejak buah roh api yang termasuk dalam esensi es. Aroma obat peri itu mengejutkan semua orang. Aku membuat gulungan keterampilan bertarung tingkat suci. Sebuah jilid resep obat tingkat ke-6 peringkat abadi. Lelang baru saja dimulai, dan teriakan dari belakang terus terdengar. Metode ini sangat menakutkan. Ras kuno dan kekuatan-kekuatan yang statusnya hanya setingkat di bawah ras kuno belum bertindak. Hal semacam ini telah menelan biaya yang sangat tinggi. Suner mendengarkan harta karun berharga yang dibawa satu demi satu. Tiba-tiba, bibir kecilnya sedikit cemberut karena terkejut. Tunggu, sepertinya ada yang salah dengan ramuan abadi ini. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal lain, tetapi setelah Kaisar Yanji di dalam tubuhnya merasakan aura samar yang dipancarkan dari buah roh api inti es, ia menjadi berguncang hebat. Weng berdengung. Dalam sekejap mata, aura samar itu melesat ke dalam cincin api Kaisar dengan kecepatan yang tak terlihat oleh orang biasa, dan tak butuh waktu lama baginya untuk langsung menuju ke gulungan kuno di dalam cincin tersebut. Itu sisa dari api suci ketiga dalam daftar api suci, apa-apaan ini? Xiao Yan hanya bisa memperhatikan perubahan pada cincin itu dengan terkejut, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hei, dengan sebuah suara, kekuatan samar dari buah roh api inti es langsung menghantam gulungan kuno itu, dan sebuah pesan mendalam segera dikirimkan ke pikiran Xiao Yan. Ramuan puncak tingkat surga peringkat ke-8, ramuan reinkarnasi, membutuhkan semua bahan obat yang termasuk dalam daftar ramuan, termasuk sumsum es dan buah roh api, batu paus ajaib berusia 30.000 tahun, dan kasur tanah. Beberapa kata sederhana. Kata-kata itu, seperti petir yang menyambar dari langit biru, sangat melukai hati Xiao Yan. Aku menuduhmu, sungguh menakutkan. Setelah beberapa saat, wajah Xiao Yan menjadi gelap, dan dia tanpa sadar mendecakkan lidahnya. Ketika ia mendapatkan setengah dari gambar sisa tersebut, Xiao Yan diam-diam mencari pil obat yang melahap api suci ini, tetapi tidak membuahkan hasil. Sekarang, ia cukup beruntung menemukan buah roh api inti es di lelang di sini, dan jejak kekuatan dilepaskan. Hanya secara kebetulan ia menyentuh beberapa energi samar dari peta sisa tersebut, dan informasi tentang pil obat ini bocor. Namun, kini dengan adanya pil peringkat ketiga yang menelan api suci, koleksi bahan obat ini telah menjadi beban besar di hati Xiao Yan, yang cukup berat. Meskipun buah roh api inti es berada tepat di depannya, Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri bahwa dengan latar belakangnya dan Suner, akan sangat sulit untuk menawarnya. Selain itu, ada juga yang disebut batu paus iblis berusia 30.000 tahun. Batu paus iblis adalah esensi kehidupan dari penguasa lautan paus iblis laut dalam, dan bagi Warcraft lautan, rentang hidup 30.000 tahun tanpa diragukan lagi menunjukkan bahwa kekuatannya telah selamat dari 3 malapetaka dan telah mencapai eksistensi yang benar-benar menakutkan. Bertahan dari 3 bencana. Apa konsep itu? Kekuasaan semacam itu sama tirani seperti manusia yang telah mengalami malapetaka reinkarnasi 3 kali. Aku bertanya-tanya, jika Xiao Yan sekarang hanyalah seorang immortal petarung bintang 7 biasa, haruskah dia bertarung langsung dengan orang kuat yang setara dengan manusia yang memiliki 3 reinkarnasi? Selain itu, tingkatan pil jenis ini telah mencapai puncak tingkatan ke-8 dari tingkatan suci,
dan dengan kemampuan pemurnian obat Xiao Yan saat ini, jelas masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Ada juga bahan obat terakhir, yang belum pernah didengar Xiao Yan, tetapi jika dilihat dari arti harfiahnya, mungkin ini adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan. Saudara Xiao Yan, apakah kau baik-baik saja? Suner sepertinya menyadari keanehan Xiao Yan dan tak kuasa bertanya dengan penuh kekhawatiran. Tidak apa-apa, Xiao Yan tersenyum tipis, lalu perlahan mengangkat tangannya dan meninggikan nada suaranya. Aku bersedia menawarkan pedang sumber naga kuno sebagai alat tawar-menawar, kata Xiao Yan pelan. Terlepas dari apakah dia mampu melakukannya atau tidak, dia tetap memutuskan untuk mencobanya. Jika Anda kurang beruntung, cobalah keberanian Anda. Jika keberanian tidak cukup, tidak ada salahnya mencoba peruntungan. Oh, kristal asal naga kuno. Mendengar tawaran Xiao Yan, suara gaduh dari banyak pendekar di belakangnya perlahan mereda, dan mereka semua menatap Xiao Yan serempak. Aku harus menjadi orang baik, kristal sumber naga kuno. Nama harta karun semacam ini mungkin sudah familiar bagi para petarung kuat, dan nilai kristal sumber naga kuno ini sangat luar biasa, dan telah secara langsung menghancurkan chip lelang yang dikeluarkan oleh para petarung kuat sebelumnya. Lagi pula, jika Anda mendapatkan satu buah, itu akan ditempa dengan esensi darah naga batin. Tubuhnya sudah cukup untuk menghancurkan petarung kuat di level yang sama. Aku rela memberikan jantung yang dipenuhi urat spiritual. Mata lembut Lingki tua dari klan spiritual itu sedikit tertuju pada Xiao Yan, dan dia berkata setelah beberapa saat. Bagi Xiao Yan dan Suner, bahkan berdasarkan pengalaman mereka, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi aura dahsyat kedua orang ini dan harta karun yang dapat mereka keluarkan jelas bukan seperti orang biasa. Namun, kapan kekuatan tirani semacam itu muncul di benua Douyun? Puncak piramida benua Douyun selalu dikendalikan dengan kuat oleh 7 klan kuno. Jantung urat roh. Dengan seruan lelaki tua dari Lingki, terjadi keributan di tempat kejadian. Klan roh memiliki keunggulan alami yang tak tertandingi di antara 7 klan kuno, yaitu menciptakan urat roh. Dan jantung dari urat spiritual adalah inti dari sebuah urat spiritual. Dengan jantung urat spiritual, sudah cukup untuk menciptakan urat spiritual yang penuh energi dan kekuatan di dunia untuk dinikmati generasi mendatang. Jika jumlah jantung spiritual cukup banyak, bahkan mungkin untuk dengan mudah menciptakan tanah harta karun yang melampaui pegunungan Yunling. Saya pikir pegunungan Yunling membutuhkan 3 jantung spiritual untuk menempanya, dan energi spiritual langit dan bumi telah berkembang pesat selama 10.000 tahun. Dengan banyaknya jenius, ini cukup untuk menjelaskan kehebatan jantung urat spiritual. Karena ras roh telah bertindak, maka ras roh kita juga akan datang untuk ikut campur. Klan jiwaku bersedia menukarkan 1 jilid buku keterampilan bertarung abadi tingkat menengah sebagai alat tawar-menawar. Sambil sedikit berdiri, Hun Suzi melirik lelaki tua Lingki, dan segera membuka mulutnya. Seni abadi tingkat menengah. Saya juga meminta para tamu Hun Suzi untuk menjelaskan penggunaan spesifik dari keterampilan bertarung, agar para tetua pavilion kita dapat membuat penilaian yang lebih baik, kata Yao Yun sambil mengerutkan kening setelah mendengar ini. Hehe, semuanya, jangan terburu-buru, dan dengarkan saya berbicara perlahan tentang keterampilan bertarung. Teknik bertarung ini diciptakan oleh Patriark Kekosongan Jiwa kita. Teknik ini disebut teknik peleburan jiwa. Teknik ini dapat menggabungkan jiwa orang lain dalam waktu singkat, sehingga kekuatan jiwa seseorang dapat menembus belenggu yang ada dalam waktu singkat, dan juga dapat memisahkan jiwa orang lain setelahnya. Dan hanya akan ada beberapa efek samping yang cukup ringan. Dan manfaat terbesar dari kemampuan bertarung ini adalah bagi sang alkemis. Pasti ada banyak alkemis yang telah mencapai puncak peringkat abadi di antara para apoteker, yang berjuang untuk memasuki peringkat suci, bukan? Jika kau memiliki kemampuan bertarung ini, kau dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka untuk sementara waktu, dan memiliki kekuatan jiwa tingkat kuasa suci untuk memurnikan pil obat. Aku yakin akan sangat mudah bagi mereka untuk maju ke masa depan. Hun Suzi Weiwei menjelaskan, tampaknya teknik bertarung berguling ini secara khusus ditujukan untuk keluarga tabib. Lupakan saja, orang-orang gila ini. Setelah mendengar kata-kata dari klan Yan dan beberapa pria kuat yang masih dihantui rasa takut, mereka pun kehilangan minat. Lagi pula, bahkan seluruh benua Dodi dimiliki oleh klan pengobatan,
dan warisan klan pengobatan sejak zaman kuno hanya memiliki segelintir apoteker, dan jumlah mereka bahkan belum mencapai angka 2 digit. Mengeluarkan banyak uang untuk membeli ramuan obat mungkin tidak sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Untuk sementara waktu, kompetisi memperebutkan buah roh api inti es benar-benar menjadi panggung bagi Xiaoyan, Ling Qilaoxi, dan Hun Suzi, tetapi tidak diketahui siapa yang akan tertawa terakhir pada akhirnya. Berani bertanya apakah ada tamu lain yang ikut menawar. Dengan Xiaoyan dan ketiganya mengeluarkan chip penawaran yang begitu menakutkan, Yao Yun melihat sekeliling dan berkata. Keheningan menyelimuti setelah desahan itu. Mohon tunggu sebentar, karena barang lelang ini istimewa, jadi kami perlu mengidentifikasi terlebih dahulu chip penawaran yang ada di tangan Anda, agar panitia kami dapat mengambil keputusan akhir. Silakan. Semua tamu yang masih berniat untuk menawar buah roh api inti es, silakan ikut saya dengan chip penawaran Anda masing-masing. Tetua kedua Yao Xuanyi berpura-pura tersenyum lebar, dan segera melangkah sedikit. Di samping kursi-kursi di aula lelang, ada pancaran cahaya. Pintu terbuka lebar. Aku akan menyusul saat aku pergi. Xiaoyan mengangguk kepada Suner, lalu segera melangkah keluar dan menghilang ke dalam pintu cahaya. Wengom. Seluruh tubuhnya diselimuti pintu cahaya, dan setelah hembusan napas, sebuah rumah emas megah yang kedap udara muncul, tampaknya untuk menunggu. Rumah emas itu benar-benar tertutup rapat, dan tidak ada kekuatan yang bisa menembusnya. Kurasa itu adalah cara keluarga tabib, jadi aku hanya bisa menunggu dengan sabar. Sekitar 5 menit kemudian, tetua kedua Yao Xuanyi menunjukkan senyum sedikit meminta maaf dan muncul di sini. Jelas sekali dia datang bersama Xiaoyan, dan dia sudah pergi ke tempat tinggal beberapa tokoh kuat lainnya. Hei, adik kecil sudah menunggu sejak lama. Saudara Xiaoyan, tolong keluarkan batu sumber naga kuno itu dan biarkan aku memeriksanya dengan saksama. Yao Xuanyi tidak banyak berlagak, tetapi berkata langsung. Kenapa? Tetua Yao masih takut kita tidak bisa melunasi hutang kita. Xiaoyan merasa itu agak lucu. Dia berpikir bahwa lelang Yaosu ini sama sekali tidak melindungi privasi juru lelang, dan itu karena kekuatan arogan mereka, tetapi sekarang mereka masih melakukan ini. 1 lawan 1, Saudara Xiaoyan, jangan salah paham. Kita tidak membutuhkan hukum dan ketertiban di klan tabib, karena klan tabib kita adalah hukum dan ketertiban terbaik. Pemeriksaan chip lelang ini hanya untuk mencegah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saudara Xiaoyan juga diminta untuk bekerja sama, kata Yao Xuanyi. Xiaoyan tidak banyak bicara, hanya mengeluarkan sebatang batu sumber naga kuno, dan segera membungkusnya dengan apinya sendiri, perlahan menyebarkannya ke udara, tetapi dia memperhatikan sesuatu dari ucapan Yao Xuanyi. Dengan kata lain, sepertinya obat itu tidak terlalu tenang di tengah malam akhir-akhir ini. Weng berdengung. Long Yuanjing baru saja muncul, dan tiba-tiba jiwa naga dengan energi dahsyat meraung menyerang Yao Xuanyi. Serangan dahsyat semacam itu cukup menakutkan. Tentu saja, Saudara Xiaoyan bisa mengambilnya kembali. Anda bisa kembali ke tempat duduk Anda di aula lelang. Nanti, tetua paviliun kami akan memutuskan pemenang akhirnya. Yuyin meringkuk, dan banyak orang kuat lainnya juga kembali ke aula lelang satu persatu. Semua orang sudah lama menunggu. Setelah penyaringan di paviliun para tetua kita, diputuskan bahwa pemenang buah roh api sumsum es ini adalah kakak Xiaoyan. Yao Xuanyi baru saja muncul, dan tiba-tiba nada bicaranya terdengar kuno dan sangat keras. Matanya tertuju pada Xiaoyan. Xiaoyan, mendengar suara itu, Hun Suzi tak kuasa menggelengkan kepalanya sedikit, dan ia tidak mengatakan apapun. Aku tak pernah menyangka bahwa ras sekuat para leluhur akan dibandingkan dengan generasi yang tak bernama. Ini benar-benar memalukan. Melihat pemandangan ini, monster tua Sensi mengeluarkan suara aneh, dan makna kata-katanya jelas. Guru, ini, wanita muda dan cantik di samping Lingqi yang sudah tua mendengar kata-kata itu, alisnya terangkat, dan dia berkata dengan sedikit marah. Sekte Xiyue sudah berkali-kali merasa tidak puas dengan ras kuno. Seandainya bukan karena adanya seorang alkemis puncak peringkat abadi tingkat 7 di Sekte Xiyue, dan dukungan rahasia dari tahta suci, saya khawatir sekte itu sudah sepenuhnya dimusnahkan oleh ras kuno yang begitu sombong dan angkuh. Xier, jangan bersikap kasar. Dia hanya seorang pesuruh. Lingqi tua memarahinya dengan keras, dan tidak menganggapnya serius. Lingqi tua,
Kau mendengar kata-kata Lingki tua, Sensi meraung. Monster tua Sensi, tolong kendalikan ucapan dan perbuatanmu. Ini adalah klan Yao. Jika kau bersikap seperti ini, aku tidak keberatan menindasmu di sini selamanya. Melihat kesombongan di antara kedua belah pihak, Yao Xuanyi berkata dengan aura yang bermartabat. Hanya selingan singkat, setelah 3 barang lelang dipamerkan, lelang ini perlahan-lahan akan segera berakhir. Namun sebelum lelang berikutnya untuk barang ini, izinkan Yao Yun untuk memamerkan sedikit hal ini. Yao Yun memang seorang juru lelang sejati, dan setiap kata yang diucapkannya membangkitkan semangat dan kehadiran yang kuat. Wanita ini benar-benar berjiwa bisnis. Xiao Yan tak kuasa menahan tawa saat mendengar Yao Yun berbicara begitu fasih. Selain itu, keberhasilan buah roh api inti es membuat Xiao Yan cukup senang, karena Xiao Yan hanya mencoba-coba saja, ia tidak menyangka akan dilelang oleh dirinya sendiri. Namun, yang tidak pernah dibayangkan Xiao Yan adalah bahwa ahli sihir jenius dari klan pengobatan yang memperoleh kristal asal naga ini akan menjadi lawan tangguhnya di festival klan pengobatan tak lama kemudian. Oh, mendengar itu, Suner sedikit menyipitkan mata dan berinisiatif menjauh dari Xiao Yan, bibirnya yang kecil menggigit erat, tampak sangat tidak puas. Tentu saja, orang tercantik di dunia tetaplah Sunerku. Xiao Yan memandang Suner dengan iri dan segera menghiburnya. Lagi pula, Xiao Yan tentu saja tidak tahu bahwa beberapa menit setelah kepergian Xiao Yan, Suner sudah bersekutu dengan Yao Yun, dan gadis itu pasti akan merenungkan beberapa hal, seperti bentuk tubuhnya, atau beberapa mantan pacarnya. Di bagian yang menonjol, bentuk tubuh Yao Yun yang hampir sempurna lebih menarik daripada gaya Suner yang muda dan dewasa. Saya rasa kalian semua tahu bahwa dunia 1000 besar membagi keterampilan bertarung ke dalam banyak kategori. Di antara mereka, setelah jurus bertarung tingkat suci, ada kategori seni abadi, dan tingkat seni abadi memiliki 3 tingkatan, besar, sedang, dan kecil. Meskipun hanya berbeda satu kata, kekuatannya sangat berbeda. Yao Yun sengaja menjelaskan hal itu. Apakah ini ada hubungannya dengan lelang berikutnya? Banyak orang kuat yang hadir tidak mengerti maksud perkataan Yao Yun, dan mereka mulai berpikir. Di tahta suci, setelah tingkat suci, tidak ada tingkatan seperti seni abadi, tetapi setara dengan seni terlarang. Kekuatan seni terlarang bergantung pada kekuatan tekniknya, tetapi seni terlarang yang dilakukan oleh para ahli di tahta suci adalah hexian. Teknik-tekniknya umumnya bersifat tirani. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia Dakian juga memperkenalkan beberapa hal yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Peringkat kategori seni abadi masih ada, tetapi gulungan seni terlarang tidak eksklusif untuk tahta suci, sama seperti para ahli bela diri biasa kita. Mereka berlatih untuk mendapatkan gulungan terlarang. Teknik terlarang tidak memiliki tingkatan khusus, tetapi menilai kekuatan berdasarkan kekuatan penggunanya. Tingkatannya sama dengan teknik abadi, tetapi dapat disebut teknik terlarang, yang tanpa diragukan lagi dapat membuktikan kekuatan tirani yang dimilikinya. Teknik terlarang saja sudah cukup untuk benar-benar melampaui tingkatan, cukup untuk bersaing dengan dunia, dan bahkan membunuh reinkarnasi. Dan hal berikutnya yang akan dilelang adalah gulungan keterampilan terlarang yang cukup untuk menyaingi keabadian, atau bahkan melampaui keabadian. Tingkat kemampuannya, setelah melalui penilaian ketat dari keluarga ahli pengobatan tingkat tinggi kami, telah mencapai tingkat yang setara dengan teknik abadi agung. Namanya, Pelangi Sedih Surgawi. Suara bernada tinggi yang menyertai 4 kata terakhir itu terdengar sangat keras, perlahan menggema di seluruh aula lelang, membuat kehadiran yang kuat itu terasa seperti guntur.